Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Abdul Latif. Seperti biasa pada malam Rabu ini, saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah Komunikasi Organisasi. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai distorsi pesan dalam komunikasi. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saya dan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan pada pucuk pimpinan umat, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama itu pengertian dari distorsi. Distorsi berarti gangguan yang pada akhirnya dalam komunikasi sifatnya mendistorsi atau mengganggu proses komunikasi yang terjadi, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan menjadi miskomunikasi, atau apa yang ingin kita sampaikan oleh komunikator itu menjadi berbeda dengan apa yang diterima oleh komunikan. Sehingga tujuan dari komunikasi itu tidak tercapai. Tidak hanya sekedar mengurangi keefektifan komunikasi, tetapi hampir secara keseluruhan akibat gangguan itu kadang-kadang menjadi tak terwujud. Apa saja kira-kira penyebab terjadinya distorsi pesan dalam proses komunikasi? Distorsi pesan dalam menyampaikan dan menerima pesan. Yang pertama, distorsi adalah dalam proses penyampaian atau transmisi pesan berarti pada si komunikator. Yang pertama itu penyebabnya itu hambatan fisik, gangguan seperti gangguan terjadi akibat misalnya jarak. Jarak antar sebagai komunikator dengan lawan bicara. Sementara suara itu tidak mumpuni untuk bisa sampai dan ditangkap sempurna oleh lawan bicara. Jadi, antara pengirim dan penerima pesan jaraknya cukup jauh, atau noise. Noise dari luar menyebabkan terhambatnya proses penangkapan pesan secara sempurna oleh komunikan. Kemudian, distorsi dalam penyampaian atau transmisi pesan ini akibat si komunikator juga bisa dilihat dari saluran distribusinya yang begitu panjang dalam organisasi. Misalnya, soal jenjang struktur organisasi atau birokrasi yang terlalu bertele-tele. Sehingga ada bagian informasi yang putus akibat terlalu panjangnya transmisi. Semakin panjang saluran, semakin panjang pula gangguan, sehingga efektivitas bahkan kemungkinan tujuan komunikasi menjadi terhambat. Penyebab yang selanjutnya itu distorsi dalam menerima pesan. Menerima pesan juga kadang-kadang menjadi penyebab terjadinya distorsi yang cukup besar ketika, misal kalau ada hambatan fisik yaitu suasana kerja yang tidak nyaman, sinar lampu yang terlalu terang atau terlalu redup, ruang kerja yang panas, sirkulasi udara yang tidak enak, kesehatan penerima pesan yang kurang baik, dan lain sebagainya. Ini ada tuntutan dalam komunikasi efektif. Itu komunikator harus jeli melihat siapa lawan bicaranya. Karena kalau tidak intens memicu terjadinya distorsi, hambatan mental ini terkait dengan perbedaan intelektual, kapasitas kemampuan yang dapat menghambat proses pertukaran informasi. Penyebab yang selanjutnya itu distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Artinya, berbeda latar belakang, usia, jenis kelamin, termasuk status sosial, posisi kerja, perekonomian, budaya, dan lain-lain sebagainya itu bisa menjadi distorsi atau gangguan. Karena bahwa setiap kita melihat pesan itu berbeda-beda. Dan yang kedua, berbeda interpretasi. Jadi, pemaknaan terhadap kata yang menjadi gangguan yang
yang tidak sedikit atau mendistorsi pesan yang disampaikan. Nah, bagaimana cara kita memberikan solusi atas penyebab-penyebab tadi? Yaitu solusi pertama itu persepsi antara pengirim dan penerima pesan harus disampaikan pemahamannya dan disamakan pengertiannya. Strateginya adalah ketika akan melakukan komunikasi antara lembaga dengan klien, itu harus dicari dan diolah dulu. Kita akan bicara dengan siapa, orangnya siapa, kapasitasnya apa, pendidikannya gimana, sehingga kita nanti mempersiapkan bahan yang mudah dimengerti oleh komunikan. Yang kedua itu presisi. Ini dilakukan untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman antara si komunikator dan komunikan. Hal-hal yang harus tepat disampaikan dalam bentuk grafik segala macam, jadi harus presisi yang jelas. Semakin tinggi kredibilitas seseorang, semakin meyakinkan orang untuk mempercayai pesan atau informasi yang disampaikan. Dan ini memberikan pengaruh yang besar. Keserasian pengirim dengan penerima pesan juga menjadi bagian harus dipikirkan oleh organisasi dalam rangka mengurangi terjadinya distorsi dengan iktikat yang baik. Dengan konteks yang lebih bersahabat, maka pesan cenderung biasanya lebih efektif diterima dengan baik. Jadi, bangun dulu kedekatan emosional dalam rangka membangun iktikat baik tersebut. Kadang-kadang ada hal yang harus kita sadari dalam konsep distorsi ini. Memaksakan kehendak untuk didengarkan daripada mendengarkan, kemungkinan terbesar terjadinya sebuah distorsi karena ketidakinginan untuk melibatkan diri menghargai orang lain. Memaksakan untuk didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Sementara komunikasi yang efektif tersebut itu adalah ketika kedua belah pihak memainkan peran yang sama. Kebiasaan mendengarkan begitu sulit. Sebenarnya ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi. Bagaimana kita sebagai pengirim pesan supaya didengarkan? Terdapat 3 kriteria. Yang pertama itu satu mendengarkan isi. Mendengarkan isi setiap orang barangkali bisa cepat, artinya penerima pesan hanya memahami, mengkategorikannya, mengingat pesan ketika seorang presentasi. Yang kedua itu mendengar kritis. Mendengar kritis berarti kita sebagai pendengar dituntut untuk memahami, sekaligus mencoba untuk kadang melibatkan interaksi pada saat kita menggali sudut pandang pembicara. Ada juga ingin mengevaluasi kredibilitas pembicara, semuanya dianulir sedemikian rupa. Yang ketiga itu mendengar aktif atau empati. Mendengar aktif atau kita menyebutnya empati, memahami perasaan, kebutuhan, keinginan pembicara, mengendalikan diri seolah-olah berada di posisi mereka. Betapa tidak enaknya ketika tidak didengarkan. Maka rasa empati itu dibangun sebagai pendengar, sehingga kita dapat menghargai sudut pandang mereka sebagai pembicara, tidak peduli adanya kesamaan efektif atau tidak. Proses pendekatan ini supaya objek yang didengarkan itu tidak mudah dilupakan. Proses mendengarkan sebenarnya melibatkan cukup banyak aktivitas. Ada 5 kegiatan atau aktivitas dalam proses mendengarkan agar objek yang didengarkan itu tidak mudah dilupakan. Yang pertama yaitu menghadiri, artinya secara fisik lahir dan batin Anda dalam konteks tidak hanya fisik, tapi pikiran dan hati juga ada di tempat. Sehingga kita bisa mengantisipasi semua hal yang barangkali bisa menghambat, seperti kita bisa menjadi lebih fokus, lebih memperhatikan. Jadi, hadir maksudnya adalah menghadiri panca indera, pendengaran, seluruh naluri untuk mendengarkan
mereka secara keseluruhan. Yang kedua, menginterpretasikan, karena interpretasi berarti memaknai inti dari apa yang mereka sampaikan. Kalau sudah sampai ke tahap interpretasi, berarti kita memainkan hati dan seluruh panca indera untuk penangkapan atau disampaikan oleh pemberi pesan tadi. Jadi mustahil bagi pikiran kita kemana-mana atau lebih fokus kepada pemberi pesan tersebut. Yang ketiga itu kemampuan mengingat, yaitu menyimpan pesan untuk dirujuk ke mereka. Perhatian kita menjadi berlipat, tidak hanya pikiran, seluruh panca indera tertuju kepada penyampaian kata, karena keinginan hasrat ingin mengingat pesan-pesan besar yang disampaikan oleh komunikasi. Yang keempat, evaluasi, yaitu mengingat kembali, mengevaluasi, kita mencoba mengurai kembali apa yang mereka sampaikan. Berarti pikiran kita keseluruhan tertuju kepada mereka. Dan yang terakhir, mampu memberikan tanggapan, bereaksi terhadap evaluasi terhadap pesan yang disampaikan, kemudian ikut berbicara atau memberikan umpan balik. Demikian materi mengenai distorsi pesan dalam komunikasi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.